Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Warganet. Channel yang akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata maupun fiksi. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Chongli. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Pak Sarmin adalah seorang penjual mie ayam keliling di kampungku. Untuk kepribadiannya, ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan tertutup. Oleh karena sifat beliau yang tertutup, ketika Pak Sarmin sakit keras, tak ada satupun warga yang menjenguk Pak Sarmin. Bukan karena warga kampungku yang sombong, melainkan kami para tetangganya sama sekali tidak mengetahui keadaannya. Saat Pak Sarmin wafat, satu warga pun tidak ada yang mengetahui. Sampai akhirnya sebut saja Mas Faisal, tetangga dekatnya yang juga rumahnya bersebelahan denganku, ingin membeli mie ayam Pak Sarmin. "Fit, kamu pernah lihat Pak Sarmin jualan mie ayam lagi nggak?" tanya Mas Faisal yang saat itu sedang mencuci motor. "Aku nggak pernah lihat, Mas. Biasanya siang kan dia keliling. Cuma sepertinya hampir 1 minggu nggak pernah kelihatan," jawabku. "Oh gitu, soalnya kan Mas kalau siang kerja. Ini pas libur, kebetulan pengen beli mie ayam Pak Sarmin nih. Tapi kok ditunggu nggak kelihatan," jawab Mas Faisal. Tapi kayaknya Pak Sarmin nggak ada deh di rumahnya. Mungkin lagi pulang kampung ke tempat istrinya di Wonogiri, Mas." "Oh iya, mungkin bisa jadi sih. Lampu depan rumahnya juga tuh masih nyala," tunjuk Mas Faisal ke arah rumah Pak Sarmin. Tak lama kami berbincang. Terlihat ada 2 orang pemuda desa yang sedang mengetuk-ngetuk pintu Pak Sarmin. Mereka berdua seperti kebingungan dan mencari-cari sesuatu, yang kemudian Mas Faisal menghampiri. "Cari siapa toh Mas Eko dan Mas Wahyu?" tanya Mas Faisal. "Oh, nganu, tadi kita mau beli mie ayam Pak Sarmin. Soalnya hampir seminggu ditunggu kok nggak pernah kelihatan lewat lagi ya. Kita mau memastikan aja, apa Pak Sarmin sudah pindah atau belum," ungkap Eko. Tiba-tiba Mas Wisnu berbisik-bisik. Nganu, kok saya kayak ada nyium bau bangkai busuk ya? Pas tadi berdiri di depan pintu rumah beliau." Tiba-tiba Mas Faisal mendekati rumah Pak Sarmin dan mengendus aroma sekitar. "Oh iya, bener. Kok ada bau busuk nih? Wah, apa jangan-jangan Pak Sarmin meninggal?" tanya Eko kemudian. Lalu mereka bertiga terlihat mencoba mengintip dari celah-celah ventilasi rumah Pak Sarmin. Dan benar saja, bau busuk itu semakin menyengat. Aku yang memperhatikan dari kejauhan, karena takut dan ada rasa penasaran, meminta Pak Desodik untuk segera melapor ke kepala RT untuk mengecek ke dalam rumah tersebut. Akhirnya sekitar 30 menit berselang, diputuskanlah untuk membongkar paksa pintu rumah tersebut. Dan alangkah terkejutnya, mereka melihat tubuh Pak Sarmin sudah tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya yang sudah mulai membusuk. Atas permintaan dari keluarga, akhirnya jenazah Pak Sarmin dibawa ke kampung halaman istrinya di Wonogiri pada saat itu juga. Setelah beberapa hari sejak penemuan jenazah Pak Sarmin, rumah kontrakan itu kosong dan beberapa warga mengatakan sempat melihat Pak Sarmin sedang duduk di teras rumahnya. Namun, teror Pak Sarmin semakin santer terdengar. Salah satunya, Mas Faisal pernah bercerita jika ia diganggu sosok Pak Sarmin. Ketika malam hari, setelah Mas Faisal pulang kerja, ia melihat gerobak mie ayam di depan gang, tempat biasa Pak Sarmin untuk berteduh sejenak. Saat itu Mas Faisal yang merasa sangat lapar. Ia tidak ingat jika Pak Sarmin sudah wafat 3 hari yang lalu. "Pak Sarmin, beli mie ayam ya, yang pedes. Dibungkus saja Pak," pinta Mas Faisal. Pak Sarmin hanya diam dan tangannya seperti mengelap mangkok mie ayam.
karena Mas Faisal yang sudah menunggu 10 menit melihat Pak Sarmin hanya mengelap satu mangkok dan belum mempersiapkan mie ayam yang dipesan. Mas Faisal kembali bertanya, "Pak Sarmin, kok malah ngelapin mangkok aja, Pak? Pesanan saya kok belum dibuatin?" Pak Sarmin hanya diam. Ketika ia menoleh, yang nampak bukannya Pak Sarmin, melainkan sosok pocong yang matanya melotot dan dari mulutnya seperti mengeluarkan cairan. Sontak melihat itu, Mas Faisal teringat jika Pak Sarmin baru meninggal 3 hari yang lalu. Mas Faisal yang sangat ketakutan berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak. Sontak mendengar hal ribut-ribut, Pak D keluar rumah. Ia melihat Mas Faisal yang berlari kocar-kacir. "Mas Faisal, ada apa toh? Apa ada begal?" tanya Pak D. Mas Faisal menggeleng dan lidahnya seperti keluh. "Pak Sarmin gentayangan Pak D Sodik." Karena penasaran, Pak D Sodik melihat ke tempat yang ditunjukkan Mas Faisal. Namun tidak ditemukan apapun di sana, hanya ada pohon mangga tua yang biasa dibuat berteduh Pak Sarmin dikala beliau masih hidup. "Gak ada apa-apa kok Mas Faisal. Mungkin Mas Faisal ini salah lihat aja," ujar Pak D Sodik. Bak aliran listrik yang menyambung, kini teror beranjak berganti kepada Pak D Sodik. Di malam yang sama, Pak D Sodik yang asik menonton bola, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari pintu rumah. Pak D langsung bangkit dan membuka pintu. Betapa terperanjatnya Pak D Sodik melihat sosok pocong dengan kain kafan kumal yang matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan air liur yang menetes. "Sodik, tolong Sodik, tolong uculi pocongku." Pak D merasa seperti lututnya lemas dan mulutnya tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa membaca-baca doa pendek hingga sosok menyeramkan itu berlalu. Keesokan harinya, Pak D Sigit yang bekerja sebagai pekerja bangunan langsung menceritakan pengalaman mistis melihat pocong Pak Sarmin kepada temannya. "Tahu ndak Rul, semalam kemarin pertama-tama Mas Faisal diganggu sosok pocong Pak Sarmin. Malam-malamnya pocong Pak Sarmin langsung menampakkan diri Rul sama saya." Cerita Pak D Sodik pagi itu membuka percakapan. Irul, teman Pak D Sodik, langsung menanggapi dengan wajah yang serius. "Aku ya pernah kok diteror sama almarhum Pak Sarmin. Sore itu aku baru pulang kerja, lalu lewat depan rumah Pak Sarmin. Tapi aku dibuat kaget saat melihat di sekeliling rumah itu dipenuhi sosok pocong yang entah berapa banyaknya. Suaranya menggema, "Irul, tolong uculi pocongku Rul." Pak D Sigit langsung menimpali, "Lawang saya juga pernah kok diteror." "Loh, kamu juga pernah toh Git diteror sama Pak Sarmin?" tanya Pak D Sodik penasaran. "Iya Dik, waktu itu saya lagi jalan mau ke warung Mbok Yem beli rokok. Lalu saya lihat ada orang yang mengikuti saya di belakang. Ketika saya menoleh, ya ada si Pak Sarmin ini. Saat itu kan saya belum tahu Pak Sarmin meninggal. Terus saya tanya, 'Pak Sarmin, mau ke warung juga Pak?' Pak Sarmin cuma diam dan menggeleng aja. Lalu pas saya beli rokok, saya masih ngajak ngobrol sama Pak Sarmin. Ya walaupun cuma dijawab sekata dua kata sama Pak Sarmin. Sampai Mbok Yem nanya, 'Loh Pak Sigit, sampean ngomong sama siapa toh Pak?' Ya tak jawab. Masa Mbok Yem gak lihat toh saya ngobrol sama Pak Sarmin?" Sambil nunjuk ke arah Pak Sarmin berdiri. Pas saya nengok lagi, lah kok hilang? Nggak taunya besok siangnya dapat kabar Pak Sarmin sudah membusuk. Tambah cerita Pak D Sigit sambil menggaruk kepalanya. Ternyata Mas Bandi yang dari tadi diam saja mendengarkan pembicaraan mereka tentang penampakan Pak Sarmin. Tiba-tiba ikut bercerita. Mas Bandi yang kalau sore hari sehabis kerja menyambi menjadi tukang ojek pangkalan, tak luput dari teror Pak Sarmin. Sekitar jam 10 malam, sewaktu saya mau pulang, terlihat Pak Sarmin yang berjalan sendiri
Pak Sarmin, mau pulang juga? Yuk bareng aja, saya antar, tawar Mas Bandi. Pak Sarmin hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Mas Bandi yang memang tidak tahu di mana rumah Pak Sarmin menanyakan di mana letak rumahnya. Namun, Pak Sarmin hanya memberi arahan dengan tangan kanannya tanpa berkata-kata. Karena dirasa sudah lumayan lama berputar-putar, Mas Bandi menanyakan dengan nada suara yang agak membentak. Pak Sarmin, udah malam nih, jangan muter-muter terus, saya mau pulang. Dan ketika Mas Bandi menengok ke belakang, terbelalaklah mata Mas Bandi. Ternyata yang diboncengnya adalah sosok pocong dengan 2 kapas yang menyumbat di lubang hidungnya dan mulut yang mengeluarkan air liur. Sosok itu berkata, Mas, tolong uculi pocongku. Karena kejadian tersebut, saya sampai sakit 3 hari. Tutup cerita Mas Bandi. Pak Desodik yang mulai merasa warga banyak diresahkan tentang adanya teror Pak Sarmin, mengajak teman-temannya yang lain untuk segera menemui Pak RT. Kita coba aja yuk ke Pak RT, minta supaya beliau menghubungi saudaranya atau keluarga Pak Sarmin yang ada di Wonogiri untuk membongkar jenazah Pak Sarmin. Yang lain pun setuju dengan usulan Pak Desodik. Malam hari diputuskanlah Pak Desodik dan Pak Desigit, perwakilan dari warga, meminta untuk Pak RT menghubungi kembali keluarga Pak Sarmin. Pak RT yang ikut menyetujui saran warga malam itu langsung mencoba menghubungi istri Pak Sarmin yang kebetulan nomor teleponnya masih ia simpan. Setelah beberapa menit, ia berbasa-basi dan membicarakan topik inti permasalahan. Ada sedikit raut wajah yang cemas terlihat dari Pak RT yang sepertinya menerima jawaban dari istrinya Pak Sarmin. Pak Desodik yang penasaran, ia dan Pak Desigit saling pandang mencoba menerka-nerka jawaban apa yang akan mereka dapat. Tak lama perbincangan via telepon itu ditutup. Waduh, gawat, tapi tolong jangan sampai buat geger warga kampung ya, pinta Pak RT. Loh ada apa toh Pak RT? Cecar Pak Desigit. Gini, jadi tadi atas pengakuan dari istri Pak Sarmin, Pak Sarmin itu mempunyai penglaris. Namun penglaris itu adalah penglaris ludah pocong. Istri Pak Sarmin sendiri baru mengetahui jika suaminya selama ini bersekutu dengan iblis. Pantas saja Pak Sarmin jarang terlihat mau bersosialisasi. Wong sama istrinya sendiri aja gak boleh datang ke tempat kontrakannya, cerita Pak RT. Pak Desodik yang masih penasaran, ia menanyakan bagaimana melenyapkan teror pocong Pak Sarmin ini. Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pak RT. Kalian harus cari barang Pak Sarmin yang tertinggal di dalam kontrakan. Semua baju dan barang lainnya harus ikut dikuburkan. Itu menurut pengakuan istri Pak Sarmin. Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Irul, Pak Desodik, dan Pak Desigit langsung membuka rumah bekas kontrakan Pak Sarmin. Ada rasa mencekam dan masih tercium bau aroma busuk dari dalam kamar itu. Walaupun semua sudah dibersihkan sama yang punya kontrakan. Setelah mencari ke setiap tempat penyimpanan, tak juga ditemukan barang peninggalan Pak Sarmin. Wes lah, sudah gak tahan saya di sini Pak Desodik. Kita keluar saja. Rasanya bau mayat yang masih menyengat, pinta Mas Irul. Sebentar Rul, kita lihat ke halaman belakang rumahnya Pak Sarmin dulu. Siapa tahu ada petunjuknya di sana, pinta Pak Desodik. Mereka bertiga dengan terpaksa akhirnya membuka ruang pintu halaman belakang. Dan ternyata di sana masih ada bekas gerobak mie ayam Pak Sarmin. Hah? Ini gerobaknya ketinggalan toh? Atau sengaja ditinggal? Tanya Pak Desigit keheranan. Ketika mereka bertiga mengeluarkan gerobak mie ayam tersebut, Irul tiba-tiba berkata, Aduh, ada air apa ini yang netes? Saat Irul melihat ke atas, dilihatnya sosok pocong yang duduk di atas gerobak mie ayam dengan air liur yang menetes. Irul yang memang dikenal agak penakut, tiba-tiba
langsung tak sadarkan diri. Karena keadaan yang semakin mengkhawatirkan, Pak De Sigit dan Pak De Sodik langsung mencari bantuan warga lain untuk menolong Irul, sekaligus membawa gerobak itu keluar dari rumah kontrakan bekas Pak Sarmin. Kini kabar berita tentang Pak Sarmin menggunakan penglaris pocong sudah tidak bisa ditutupi. Warga yang kesal karena diteror segera menghancurkan gerobak mie ayam milik Pak Sarmin dan menguburkannya di kebun kosong perbatasan kampung. Sengaja gerobak itu agak dikubur menjauh agar supaya arwah Pak Sarmin tidak meneror warga. Setelah gerobak mie ayam Pak Sarmin dihancurkan dan dikuburkan, warga kampung sudah tidak pernah lagi diteror oleh pocong Pak Sarmin. Mungkin itu adalah sedikit pengalaman teror pocong di kampung Admin Fitri pada tahun 2010. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa diambil sebagai pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.